warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elis Sukandar, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama 3 kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh para pemimpin di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, mohon izin untuk waktunya sebentar boleh? Waalaikumsalam, boleh Ibu silakan. Sebelumnya mohon maaf Bu, apakah Ibu tidak sedang sibuk hari ini? Oh, kebetulan hari ini Ibu tidak sibuk, ada yang Ibu bisa bantu? Ya ini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah di SDN Sagara terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah, terutama terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Oh, silakan Bu, yang ingin ditanyakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Ibu melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini Ibu selalu mengidentifikasikan kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dalam keputusan tersebut, menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan, pertama menentukan penyebab permasalahannya, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi orang banyak secara jangka panjang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah keputusan terbaik. Keduanya merupakan masalah yang sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung putuskan. Tapi jika masalah itu berat, saya akan lakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahannya, kemudian siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi kepentingan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ibu selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal ini akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika? Pelajaran yang diambil, Ibu lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik.
Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya mohon izin undur diri Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik. Sebelumnya mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu. Apakah hari ini Ibu tidak sedang sibuk? Oh, kebetulan hari ini tidak sibuk. Begini Ibu, kebetulan saya ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah terkait pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah SDN Sukoler 4. Boleh Bu? Ya, boleh silakan. Baik, saya awali pertanyaannya, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi antara dilema etika dan rujukan moral? Dalam mengidentifikasi masalah atau kasus tersebut, pertama kita harus memahami terlebih dahulu kasus-kasus tersebut. Karena seorang pemimpin mungkin tidak akan mengambil keputusan sendiri terhadap kasus yang dihadapi, karena memerlukan masukan dari guru-gurunya. Kemudian kita harus memahami terlebih dahulu kasus-kasus tersebut itu dengan dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang terlibat. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama? Dengan cara kita melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap kasus-kasus tersebut. Kemudian kita adakan pendekatan, komunikasi, koordinasi dengan, terutama kita dengan guru-guru terlebih dahulu, dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar, kemudian dengan pihak yang terkait. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilaksanakan atau dilakukan terhadap masalah tersebut, yang pertama kita mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta informasi atau dari kasus itu, kemudian kita analisis dan kita konsultasikan dengan guru-guru dan pihak yang terkait. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Seorang kepala sekolah itu dituntut untuk bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus seefektif mungkin dalam pengambilan keputusan. Keputusan kita yang diambil harus melihat kepada sisi kemanfaatannya, baik buruknya, apakah itu dapat bisa meningkatkan terhadap sekolahnya kalau kita ambil keputusan itu. Jadi kita harus efektifnya tidak menginginkan kepada kemauan kita sendiri. Jadi lihat ke kemanfaatannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan, atau biasanya Ibu mengambil keputusan di tempat gitu, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Kalau jadwal tidak ada, kalau jadwal khusus, tetapi kalau misalkan kasus tersebut harus segera selesaikan, maka saya akan membuatkan jadwal tersebut untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apakah selama ini Ibu mungkin menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti apakah tantangannya? Tantangannya itu dengan adanya pro dan kontra terhadap kita dan guru-guru. Misalkan kita ambil contoh, misalkan ada salah seorang perusahaan ya yang datang ke sekolah menawarkan barang atau elektronik atau buku. Biasanya perusahaan itu beragam. Ada yang menawarkan misalkan harga dengan rendah, tetapi kualitasnya yang kurang. Tetapi ada yang menawarkan cukup tinggi, tapi ada dengan fee yang kepada kitanya. Kita harus bisa menyikapi terhadap. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah dalam menangani kasus itu, ya kita jangan sendiri mengambil keputusannya. Kita harus berkolaborasi dengan
dia dengan orang tua, dengan sekitarnya, masyarakat sekitarnya. Misalkan anak tersebut ada kasus terhadap lingkungan sekitar, dengan pihak yang terkait, terutama kita harus yang utamanya dengan guru-guru, kita mengadakan rapat dengan guru-guru dan mengambil solusi apa yang harus kita ambil. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman setelah tadi diwawancarai, nah menyelesaikan masalah, kita kalau menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur yang kita jalani, itu terkait tadi disebutkan, kita harus mengidentifikasi, mengumpulkan fakta-fakta, menganalisis, mungkin penyelesaiannya akan dapat terselesaikan. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang jadi mendapatkan pengalaman yang berharga tentang bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon izin Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, untuk sementara ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali saya akan mengganggu waktu Bapak sebentar. Apakah hari ini Bapak tidak sedang sibuk? Tidak, Oh, untuk sementara ya banyak waktu luang. Alhamdulillah. Jadi saya punya kesempatan ya Pak. Begini, saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah kaitannya pengambilan keputusan yang diambil oleh Bapak selaku kepala sekolah terkait kasus-kasus yang terjadi di SDN Argalingga 1 ini. Gimana Pak, boleh? Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Apakah itu termasuk dilema etika ataukah itu termasuk kepada kasus bujukan moral? Iya, terima kasih. Dalam saya selaku kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan dan hal untuk mengidentifikasi, tidak ada identifikasi khusus. Yang ada kami pelajari dulu kasus itu, apakah kasus itu masuk ke ranah istilahnya intern sekolah dengan masyarakat atau di intern sekolah sendiri. Nah, identifikasi itu, dan selanjutnya dalam mengidentifikasi itu jadi tidak ada identifikasi khusus yang ada, kami pelajari kasus-kasus tersebut. Seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama gitu. Setelah saya pelajari kasus tersebut, kami tidak memutuskan langsung sendiri. Untuk itu kami melibatkan guru-guru. Apabila kasus tersebut berhubungan dengan orang tua siswa atau dengan masyarakat, mungkin kami selaku sekolah melibatkan komite sekolah dan orang tua siswa yang istilahnya dia peduli terhadap sekolah, terhadap pendidikan di sekolah. Jadi kami melibatkan guru dan komite sekolah. Itu langkahnya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya kami musyawarahkan untuk mencari data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan yang menjadi masalah untuk dimusyawarahkan dan untuk diputuskan oleh kepala sekolah. Jadi tetap acuannya itu keputusannya hasil musyawarah. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif untuk mengambil keputusan ketika kepala sekolah memutuskan itu hasil musyawarah, sehingga
segala sesuatunya hasil keputusan dan tidak lepas dari kita untuk mengetahui dulu selain keputusan yang kita putuskan hasil musyawarah itu, kita tetap berpatokan kepada harus mengetahui regulasi dan aturan-aturan perundang-undangan sehingga keputusan itu tetap walaupun hasil musyawarah tidak menyimpang dari aturan-aturan tersebut. Seperti itu. Pasti selama Bapak dalam pengambilan keputusan itu menghadapi tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangan seperti apakah yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di bidang etika? Tantangan dalam mengambil keputusan itu pertama, salah satunya mungkin ketika bermusyawarah atau ketika mengambil keputusan itu yang berkaitan dengan masyarakat. Nah itu kadang-kadang ini penting di masyarakat. Tapi selaku birokrasi DSC ini begitu dituntut kita harus contoh. Saya contohkan untuk kasusnya seperti ini. Tingkat melanjutkan di SD saya ya, itu tergolong rendah ya. Kenapa? Sebab di lingkungan sekolah masyarakatnya itu tingkat melanjutkan itu banyak yang ke pesantren, ke madrasah, bukan ke sekolah negeri. Itu untuk ke sekolah negeri walaupun dekat, walaupun istilahnya dianjurkan, itu kurang. Secara pribadi melanjutkan ke madrasah atau ke itu benar. Lalu ke SMP sesuai dengan itu juga benar. Langkah kami untuk memecahkan masalah ini, kami mengadakan sosialisasi, terus bermusyawarah dengan orang tua siswa, bagaimana pentingnya pendidikan, terus mensosialisasikan tingkat melanjutkan di sekolah kita, seperti itu. Nah, apakah selama ini Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung memutuskannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan prosedurnya seperti apa? Untuk jadwal, saya gunakan insidensial aja ketika ada rapat orang tua, di mana ketika rapat orang tua itu ada beberapa kegiatan seperti ada kenaikan kelas, di sana ada rapat orang tua. Ketika rapat orang tua PPDB, di sana ada orang tua dan komite selalu dilibatkan. Di sana kami sempatkan untuk mensosialisasikan permasalahan tadi, tingkat melanjutkan agar sedikit ada peningkatan di sekolah kami. Ya alhamdulillah, ketika kami sosialisasikan, ketika kami informasikan ke orang tua siswa melalui ketika kumpul rapat orang tua siswa ketika kenaikan kelas, ketika PPDB, alhamdulillah ada walaupun beberapa persen ada peningkatan untuk melanjutkan ke tingkat SMP atau ke tingkat negeri, seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan selaku kepala sekolah dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang sangat mempengaruhi itu kami pertama guru yang ada di lokasi lingkungan sekolah, kedua stakeholder, yang ketiga komite. Stakeholder itu adalah orang tua siswa, di mana yang bisa mempengaruhi lingkungan atau guru yang lainnya atau orang tua siswa yang lainnya. Nah itu kami dekati dan diajak komunikasi seperti itu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Pembelajaran yang dipetik dari hasil menelaah suatu permasalahan, mengambil keputusan, tetap kita harus adanya keterbukaan dengan guru, dengan lingkungan, atau dengan masyarakat, dengan orang tua siswa. Keterbukaan itu, dan tidak boleh merasa keputusan itu adalah keputusan kata kepala sekolah itu yang paling benar. Tidak. Jadi kita harus tetap bermusyawarah. Itulah yang bisa membantu untuk memutuskan suatu keputusan di sekolah. Mungkin seperti itu.
Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah sekarang saya jadi mendapatkan pengalaman baru terkait bagaimana pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Saya mohon izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.